Halo, ini dengan Buce. Saat ini adalah hari Minggu, Mei 31, 2020, jam 3.30 sore. Seperti yang kalian lihat di news saat ini, bahkan di Indonesia, saya tahu bahwa sekarang lagi terjadi kekacauan di mana-mana di USA karena protes akan kematian seorang hitam yang di lehernya dicekek dengan lutut daripada seorang polisi putih. Dan ternyata polisi putih ini kebetulan adalah salah seorang pendukung Trump yang sangat setia. Bahkan ada foto dia di media massa dengan Trump, dan dia juga katanya dia adalah polisi di Minneapolis yang mengorganisir barisan polisi yang mendukung Presiden Trump. Jadi seperti kita tahu bahwa dengan adanya foto-foto ini, kayaknya Presiden Trump bisa diimplikasikan juga. Oleh karena itu, kayaknya mulai kemarin kebetulan Ibu Mari Pangestu yang rumahnya satu blok dari Gedung Putih di Washington DC memvideokan dari atas balkoninya, suaminya memvideokan dari balkoninya, rombongan protes orang-orang jalan menuju ke arah Gedung Putih untuk protes, untuk saya dengar mungkin mau menjatuhkan Trump. Walaupun saya rasa bahwa itu tidak konstitusional dan itu tidak mungkin. Karena di Amerika kita semua harus melalui secara konstitusi. The only king yang bisa menurunkan presiden kita adalah dengan cara impeachment atau voting pada bulan September ini, November ya. Jadi itu sedikit informasi yang saya lihat. Saat ini saya ada di Alhambra. Rumah saya itu kurang lebih setengah jam, 20 menit dari downtown. Dan saat ini di downtown LA adalah merupakan epicenter daripada protes. Karena biasanya mereka protes di daerah di City Hall Los Angeles. Karena di situ adalah bangunan federal juga. Dan seperti umumnya, protes biasanya dilakukan berpusat di City Hall. Saya dengar juga mulai akan seperti kalian lihat saat ini, kalian lihat di Channel 5, saya lihat sepanjang hari dari pagi sampai malam. Juga di daerah Pasadena mulai ada kericuhan. Terus di Santa Monica, di Beverly Hills yang kalian biasa pernah lihat Rodeo Drive itu, orang-orang mulai mau riot, mulai mau ngerampokin di situ ya. Tapi saya rasa itu mulai dicegah, jadi mereka mulai jalan ke Santa Monica Place, bukan Santa Monica di pantai ya. Tapi di dekat Santa Monica juga yang biasa kalian suka lihat di Promenade itu juga mulai banyak riot di sana. Saya kira saat ini diarahkan ya. Kalau tidak, kasihan toko-tokonya dihancurin ya. Kita sangat trauma dengan kejadian toko-toko itu dihancurin, karena saat ini kita kan semua lagi prihatin ya. Kita kan lagi semua COVID, toko-toko udah nggak kebuka. Saat ini sekarang kasihan udah nggak buka, udah rugi gitu. Sekarang tokonya dihancurin kan, kasihan banget gitu loh. Jadi saya sangat bersimpati. Bagaimana dengan keadaan Alhambra? Alhambra saat ini tenang-tenang saja, puji Tuhan. Di depan saya tidak lihat rame, saya tidak dengar suara sirene, saya tidak lihat helikopter. Kalau kamu daerah downtown mungkin kamu akan lihat itu. Kalau di sini tidak. Tetapi saat ini juga diperlakukan curfew, artinya dari jam 5.30 malam sore sampai jam 7 pagi, orang tidak boleh jalan di jalan. Kalau kita jalan di jalan, kita bisa ditahan dan dapat dicatat itunya bahwa kita melanggar ya. Mungkin kamu dapat denda atau mungkin dimasukkan penjara. Kemarin malam karena curfew itu untuk mengendalikan situasi, saya dengar hampir 1.500 orang ditahan di penjara, dan itu memang perlu. Kalau tidak akan bisa ditekan ya. Terus siapakah yang salah, siapakah yang benar ya? Menurut saya pertama kali saya dikirimkan video itu, saya tidak buka.
Tapi karena saya pikir, aduh ini kejadian apa? Ini orang-orang bikin provok ya, dengan alasan gitu. Tapi kemudian saya buka video itu dan saya sangat tersentuh ya, kasihan banget. Orang ini menangis-menangis minta supaya lehernya jangan ditekan sama polisi itu. Polisi itu kayak seperti tidak dengar gitu loh, tetap tekan sampai akhirnya orang itu mati. Sure, video ini menimbulkan kesan simpati saya. Tapi tapi orang-orang banyak mempergunakan ini sehingga menggunakan ini untuk alasan untuk merampok ya. Seperti yang kalian lihat kemarin, saya sempat nonton CNN lagi film dari dalam, krunya lagi film. Rupanya orang-orang dari luar, saya tidak tahu apa alasannya mereka pergi demo di CNN dan gedungnya dan kacanya mau dipecahin. Terus di video itu saya lagi di barber salon, temani roommate saya lagi mau potong rambut. Saya nonton, itu sih di CNN tuh ada orang putih pakai kacamata, kesannya kayak orang terpelajar, pakai celana pendek, bawa skateboard. Itu yang di depan, garis depan, pukul mau hancurin kaca daripada CNN. Saya sangat gemes sekali, saya pikir, aduh, kurang ajar sekali orang ini. Mau kayak seperti sok hero gitu loh, kayak pahlawan gitu di depan. Kayaknya gila banget gitu loh. Gue tuh dari lihat itu gue bilang, aduh, kalau gue jadi polisi, gue udah tembakin dengan peluru karet itu loh, orang itu. Kurang ajar banget gitu. Belum lagi, jadi teman-teman kami ada punya WhatsApp dengan para tokoh-tokoh masyarakat di berbeda state, membahas mengenai masalah itu juga. Jadi ada mulai bilang, aduh mateng gua, hari ini di Seattle mulai ada demo lagi. CNN juga kemarin ada telepon saya untuk memberikan nama orang-orang yang bisa diwawancarai. Jadi saya memberikan Esther Sianipar yang kebetulan di Minneapolis untuk menceritakan kejadian itu sehingga bisa live interview dengan CNN. Ya, jadi Minneapolis karena itu adalah tempat asalnya kejadian itu. Dan kemudian merambat ke Atlanta, pusatnya CNN. Saya kira karena mereka pikir untuk menyerang CNN supaya mereka bisa diberitakan gitu ya. Terus di Atlanta ya, yang menarik ini ditampil juga di televisi kami, Mayor Atlanta. Mayor itu seperti wali kota Atlanta, orang hitam, wanita. Dia cerita, dia bilang, gue punya anak 4 orang nih katanya. Saya sendiri kasih tau anak saya, lu kamu kan orang hitam, lu jangan keluar, kamu bisa ini terus dia bilang, kita punya mayornya orang hitam, kepala polisinya juga orang hitam, ada apa kalian mau protes gitu loh, ada apa nih, kalian bukan protes, kalian itu malah mencemarkan namanya George ini ya, George Floyd ini. Terus dia bilang juga bahwa tidak ada alasan untuk kalian, kalau kalian mau memang ini, pergi vote ya, vote gitu loh, jangan bikin kekacauan di kota Atlanta ya. Jadi itu adalah himbauan dari mayor dari Atlanta ya. Di LA sendiri saya kemarin dengar juga mayor LA juga bilang ini, mendeklar bahwa kita dalam situasi gawat darurat. Jadi artinya kalau kita mendeklar dengan situasi gawat darurat, kita bisa diperbantukan tentara masuk turun ke jalan. Sebab di USA, walaupun tahu bahwa tentara kita banyak dan kuat gitu, tentara tidak pernah turun ke jalan pakai pakaian seragam atau tank-tank tidak boleh. Tapi kalau situasi gawat darurat itu boleh, mereka boleh turun gitu loh. Saya dengar akan diturunkan 500 orang tentara yang akan turun ke jalan. Nah ini menarik juga nih, kita sempat diskusi. Rupanya ada teman kita orang Indonesia juga yang ikut terlibat juga dalam protes gitu loh. Nah saya kan bilang, aduh untuk apa kita ikut protes-protes gini? Kan udah justice sudah dilakukan. 4 orang yang kayaknya itu terlibat di situ, bahkan sekalipun mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya nonton, mereka ikut dipecat dan sekarang ada di penjara. Nah sudah, terus mau apa lagi? Lu mau demo untuk apa lagi gitu loh. Nah, ternyata ini ada yang menarik, ada pendapat yang lain. Ada teman yang bilang begini, justice belum done katanya. Kalau done, seluruh pejabatnya itu semua diganti. Gue pikir gila Pak. Kalau kamu mau ganti semua pejabatnya, mau tentaranya, polisinya mau dipecat semua, yang jaga keamanan siapa?
Untung ada polisi. Kalau tidak rumah-rumah kita habis lah. Kita punya toko-toko semua ini tidak dilindungi oleh polisi. Jadi gue udah setuju banget. Cuma gue tidak mau ngomong apa-apa karena saya pikir ini adalah haknya orang untuk ngomong dan saya tidak mau memicu pertengkaran. Jadi saya diam-diam aja. Kemudian juga saya ada dikirimkan video yang sangat mengagetkan saya, foto sebenarnya, yaitu foto ada satu orang anak muda lagi pukul pakai itu kursi, pukul itu loh jendela kaca dari Wells Fargo Bank, mau pecahin kacanya. Kebetulan waktu dia lagi ini tangannya begini, kelihatan tatonya gitu loh. Terus tatonya diperbesar, tahu nggak tato apa? Tato Pulau Peta Indonesia. Jadi kita tidak tahu apakah ini orang Indonesia atau bukan, tetapi ada peta Indonesia di tangannya. Ya kita simpulkan sendirilah apa gitu loh. Tapi itu kayaknya viral di media massa, saya lihat di WhatsApp saya dikirim di mana-mana. Jadi orang-orang dapat WhatsApp itu dan saya juga ada dapat, sehingga saya ada postkan di Facebook saya. Ya, moga-moga ya ini adalah sedikit informasi apa yang terjadi sampai saat ini. Saat ini jam hampir 15 menit lagi jam 4 sore hari Minggu di Los Angeles. Jadi sekali lagi ini Butcher Lee. Saya adalah Executive Board dari Indonesian Diaspora Global yang ada di USA. Dan saya menceritakan apa yang terjadi dengan kondisi kita saat ini. Bagaimana dengan masyarakat Indonesia saat ini? Umumnya masyarakat kita semua stay di rumah, kayaknya gitu ya. Saya kira hampir semuanya lah. Mungkin ada 1-2 orang ngintip keluar. Kemarin ada saya lihat di Facebook teman saya di Victoria Garden. Ada yang Peter Situmorang. Dia tidak setuju dengan gerakan itu, tapi dia ada di sana gara-gara mau videoin, mau liatin ya. Di Victoria Garden, di daerah East, itu daerah timur ya. Tapi selain daripada itu saya lihat hampir kita semua taat hukum. Kita semua tinggal di rumah, kita tidak mau ikut-ikutan, tidak mau bikin tambah kisruh. Ya. Sekali lagi kita berdoa semoga keadaan ini bisa terkendali. Terima kasih. By the way, saya juga baru dapat kabar bahwa di Kanada mau ikut-ikutan mulai ada orang komplain bahwa ada perempuan didorong dari atas, orang hitam, dan katanya oleh polisi atau apa dari atas sampai jatuh gitu loh, apa gitu. Saya khawatir ini dijadikan ini lagi untuk membuat kericuhan mulai mau di Kanada ya. Kita tidak tahu, moga-moga jangan sampai menjalar lagi karena Kanada ya. Terima kasih.